Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Fitriani. Saya CPNS gelombang 5, angkatan 14, kelompok 4 di lingkup Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi di instansi Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas individu saya, resume materi kompeten. ASN sekarang telah memiliki core value berakhlak, di mana K berasal dari kata kompeten. Kami, ASN, akan terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Pertama, mengembangkan kompetensi diri dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan kegiatan lainnya. Kedua, membantu orang lain belajar agar terus berkembang. Ketiga, melaksanakan tugas terbaik sebagai pelayan bangsa. Kompetensi ASN dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah kompetensi teknis. Kompetensi teknis dapat diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Yang kedua adalah kompetensi manajerial. Hal ini dapat diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan, struktural atau manajemen, serta pengalaman kepemimpinan. Yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural. Hal ini dapat diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Konsep kompetensi. Kompetensi sendiri merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasi dalam kemampuan perilaku seseorang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Hal ini dapat kita berikan contoh sebagai profesi dosen. Dosen yang kompeten adalah dosen yang memiliki kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimilikinya. Berikut ini adalah beberapa prinsip pengembangan kompetensi di ASN. Pertama adalah peningkatan kemampuan diri. Upaya peningkatan kompetensi melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Yang kedua adalah hak dan kesempatan, di mana setiap ASN memiliki hak dan kesempatannya untuk mengembangkan kompetensi. Yang ketiga adalah pengembangan diri. Diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatannya. Dan yang terakhir adalah pengembangan karir. Pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Adapun dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN terbagi menjadi 2. Dapat dilakukan di bidang pendidikan dengan cara pemberian tugas belajar. Yang kedua adalah pelatihan. Dapat terbagi menjadi 2 cara. Klasikal, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara langsung atau tatap muka di dalam kelas, serta non-klasikal atau bimbingan melalui e-learning. Tingkat perencanaan pengembangan kompetensi ASN terbagi menjadi 2 tahapan, di mana tahapan pertama adalah perencanaan KLD yang dilakukan di unit kerja yang mengelola penyelenggaraan urusan di bidang sumber daya manusia atau SDM dengan melakukan rekapitulasi dan validasi perencanaan pengembangan kompetensi individu. Selanjutnya masuk di tahap kedua, yaitu perencanaan nasional, di mana perencanaan pengembangan disampaikan KLD di atas ke instansi pembina. Instansi pembina menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai ASN secara nasional. Berikut ini adalah implementasi pengembangan kompetensi diri. Yang pertama dapat dilakukan dengan cara merubah mindset, yaitu aktif meningkatkan kompetensi diri dengan paradigma learn, unlearn, and relearn. Yang kedua adalah net-centric,
yaitu dengan mengembangkan mandiri secara net-centric, berbasis sumber pembelajaran utama dari internet atau jembatan belajar yang lebih personal. Yang ketiga adalah pakar, yaitu dengan memanfaatkan sumber keahlian konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat bekerja atau di tempat lain. Keempat adalah network, yaitu dengan melakukan jejaring formal atau informal yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai lain dalam dan atau luar organisasi. Dan yang terakhir adalah forum terbuka, yaitu aktif dalam pasar pengetahuan atau forum terbuka, knowledge fairs and open forums. Berikut ini adalah simpulan dari presentasi saya, di mana dalam penerapan kompetensi kita dapat melakukannya dalam 3M, yaitu mengembangkan potensi diri, kedua membantu orang belajar, dan yang ketiga melaksanakan tugas terbaik. Setelah melakukan kompeten 3M, selanjutnya ditindaklanjut, yaitu rencana tindak lanjut mewujudkan 3M untuk kompetensi peserta. Setelah dilaksanakan tindak lanjut, selanjutnya adalah evaluasi dan feedback materi pelatihan. Saya ASN, saya bangga melayani bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.